Baiklah, mari kita bahas sesuatu yang sangat penting bagi siapapun yang peduli dengan data mereka, yaitu kepemilikan. Kamu tahu, data kamu mungkin adalah aset paling berharga yang kamu miliki. Jadi kenapa kamu membiarkan orang lain mengendalikannya? Coba pikirkan sebentar saja. Setiap hari, apakah kamu benar-benar menyerahkan informasi bisnis terpentingmu, setiap file, setiap transaksi, semuanya ke penyedia eksternal? Apakah kamu benar-benar lebih mempercayai mereka daripada dirimu sendiri? Itu pertanyaan besar, dan memang sudah saatnya kita mulai mempertanyakannya. Kamu tahu, semua orang menyuruhmu menggunakan cloud pihak ketiga, tapi jujur saja, itu seringkali berarti kamu harus berurusan dengan kebijakan yang membingungkan, biaya yang tiba-tiba muncul entah dari mana, dan risiko keamanan yang bahkan tidak kamu sadari sebelumnya. Self-hosting benar-benar membalikkan keadaan itu. Ini mengembalikan kendali sepenuhnya ke tanganmu. Kamu bisa mengontrol data, anggaran, dan keamananmu sendiri, semuanya sesuai keinginanmu. Jadi bagaimana sebenarnya cara mewujudkannya? Bagaimana caranya kamu mengambil langkah besar itu? Nah, disinilah solusi all-in-one yang sesungguhnya berperan, dan ini memang dirancang untuk membantumu lepas dari cara lama yang ribet itu. Jadi izinkan saya memperkenalkan Router OS Data Server atau disingkat RDS. Bayangkan saja ini sebagai platform super yang menggabungkan penyimpanan, jaringan, dan komputasi kamu dalam satu solusi tunggal. Ini dirancang untuk beban kerja yang benar-benar penting dan sangat krusial. Dan bagian terbaiknya, semuanya ada di bawah kendalimu. Dan kamu benar-benar bisa melihat perbedaannya ketika bicara soal efisiensi. Pengaturan server tradisionalmu biasanya besar, berat, dan boros listrik. Tapi dengan menggabungkan semuanya ke dalam satu perangkat, RDS benar-benar memangkas konsumsi daya dan ruang yang dibutuhkan secara drastis. Dan tentu saja, itu berarti tagihan listrik yang lebih rendah dan operasional yang jauh lebih ramah lingkungan. Dan hey, jangan tertipu dengan ukurannya yang kecil. Perangkat ini benar-benar luar biasa. Kita bicara tentang CPU ARM Class Core, jadi bisa menangani tugas berat tanpa kesulitan. Ada slot untuk 20, ya benar, 20 drive NVMe super cepat. Kamu bisa membangun array penyimpanan yang sangat besar dan sangat cepat. Dan dengan konektivitas 100 gigabit, memindahkan file berukuran besar jadi hampir seketika. Dan keajaiban yang menyatukan semuanya adalah perangkat ini berjalan di router OS yang sangat fleksibel, yang membuka semua kemungkinan luar biasa yang akan segera kita bahas. Oke, jadi itulah perangkat kerasnya. Keren sekali kan? Namun apa sebenarnya yang dapat Anda lakukan dengannya? Nah, disinilah semuanya menjadi sangat-sangat menarik. Kita berbicara tentang membangun infrastruktur pribadi Anda sendiri dari awal, di mana Anda membuat semua aturan. Lupakan tagihan penyimpanan cloud publik yang mahal dan tidak dapat diprediksi. Dengan RDS, Anda dapat membangun cloud pribadi Anda sendiri. Itu awan milikmu dengan aturanmu sendiri. Tidak ada biaya tersembunyi, tidak ada celah keamanan aneh yang tidak Anda setujui. Hanya penyimpanan kelas enterprise yang solid dan sepenuhnya Anda kendalikan. Dan Anda mungkin berpikir bahwa mengatur semua ini sangat rumit, tapi sebenarnya cukup sederhana. Anda cukup memasang perangkat keras RDS, meluncurkan aplikasi kontainer seperti Minio, dan selesai. Sekejap saja, Anda sudah memiliki solusi penyimpanan berkecepatan tinggi yang sepenuhnya kompatibel dengan standar S3 yang sudah digunakan oleh para pengembang di mana-mana. Namun, seluruh ide ini jauh lebih dalam daripada sekadar menyimpan file. Ini benar-benar tentang mencapai kemandirian digital sejati. Maksud saya, kita hidup di dunia di mana layanan cloud mungkin memata-matai Anda dan algoritma memutuskan apa yang boleh Anda lihat. Mengambil kembali kendali itu langkah yang sangat ampuh. Dan kemandirian itu dapat melangkah lebih jauh lagi. Bayangkan saja menjalankan versi layanan populer Anda sendiri, tepat di perangkat keras Anda sendiri. Jadi alih-alih Instagram, Anda bisa menghost Pixel Fed. Daripada TikTok, mungkin platform Loops. Atau Anda bisa sepenuhnya menggantikan Discord dengan server Matrix pribadi Anda sendiri. Itulah yang disebut kebebasan digital yang sesungguhnya. Semua ini sebenarnya bermuara pada satu ide inti yang sederhana namun sangat kuat. Ini tentang apa arti sebenarnya memiliki infrastruktur Anda sendiri. Jadi, inilah poin yang paling krusial, nol. Itulah jumlah biaya langganan yang akan Anda bayarkan. Tidak ada paywall yang mencoba membatasi fitur, tidak ada biaya berulang hanya untuk menjaga layanan tetap berjalan. Anda langsung mendapatkan performa murni dan tanpa batas sejak hari pertama. Anda membelinya, Anda memilikinya selamanya. Itulah prinsip utamanya, dan ini merupakan perubahan besar dari model sewa tanpa akhir yang selama ini sudah kita biasakan. Ini bukan sekadar membeli sebuah perangkat keras.
Ini tetap melakukan investasi nyata untuk kemandirian Anda sendiri. Jadi pada akhirnya hanya ada satu pertanyaan untuk Anda. Seberapa berhargakah kepemilikan sejati atas data dan kehidupan digital Anda bagi Anda? Terima kasih telah bergabung bersama kami.